Halo teman-teman, hari ini kita akan mengupas tuntas isu yang sedang ramai diperbincangkan, ya. Pernyataan Pak MD mengenai KPK dan proyek kereta cepat bus. Marilah kita analisis dengan kepala dingin dengan mempertimbangkan aspek hukum dan tata kelola yang berlaku. Memahami dasar-dasar hukum KPK. Pertama, penting kita memahami kerangka hukum yang mengatur KPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, wewenang KPK tidaklah mutlak. KPK harus beroperasi dalam koridor hukum yang super ketat. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KPK dengan tegas menyatakan, KPK dapat melakukan penyelidikan terhadap seseorang atau korporasi apabila ditemukan permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi. Ini berarti KPK tidak bisa serta-merta menyelidiki suatu proyek karena hanya adanya wacana atau pernyataan politik. Harus ada bukti permulaan yang cukup terlebih dahulu. Apa itu bukti permulaan yang cukup? Dalam penegakan hukum, bukti permulaan bukanlah sekedar opini atau informasi dari media tertentu. Bukti permulaan yang cukup dapat berupa 1. Laporan resmi dari masyarakat atau instansi. 2. Temuan audit dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang menunjukkan indikasi adanya kerugian negara. 3. Hasil pemantauan dan penelaahan oleh KPK sendiri yang menemukan kejanggalan prosedural. 4. Laporan intelijen yang terverifikasi. Tanpa elemen-elemen ini, KPK secara hukum tidak memiliki dasar untuk memulai penyelidikan. Analis dampak. Jika KPK bergerak tanpa dasar hukum yang kuat, bayangkan skenario di mana KPK memulai penyelidikan bos hanya karena tekanan politik. 1. Presiden berbahaya. Ini akan menciptakan presiden di mana lembaga penegak hukum dapat diarahkan oleh narasi politik, bukan oleh fakta hukum. 2. Disfungsi institusi. KPK akan berubah dari lembaga penegak hukum menjadi alat politik yang bertentangan dengan mandat utamanya. 3. Merosotnya kepercayaan publik. Masyarakat akan mempertanyakan independensi dan kredibilitas KPK dalam menegakkan hukum. 4. Dampak pada iklim investasi. Penyelidikan terhadap proyek strategis tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu iklim investasi. Terus gimana prosedur yang seharusnya? Dalam konteks kereta cepat bus, proses hukum yang benar adalah 1. Verifikasi informasi. KPK harus memverifikasi terlebih dahulu kebenaran informasi yang beredar.